itu Hertzsprung-Russell diagram atau diagram HR. Diagram HR ini mencatat atau merecord semua sifat fisis dari sebuah bintang. Mulai dari massa, radius, which is ukuran gitu ya, temperatur, warna, energi, dan domisilinya dalam tanda petik. Si bintang ini ada di mana sih letaknya? Dan dia tergolongkan sebagai tipe bintang apa? Apakah kerdil? Apakah bintang di deret utama, main sequence? Bintang-bintang yang menghabiskan 90-95% hidupnya berada di main sequence. Sisa 5%-nya di mana? 2,5% protostar, 2,5%-nya evolution. Dia setelah evolusi. Nah, kita akan coba bedah dari yang paling atas. Kita punya yang namanya star spectral class. Kelas bintang berdasarkan luminositas atau spektrumnya, warnanya. Ada mulai dari kelas O, B, A, F, G, K, M, O, BAF, G, K, M. Di mana bintang kelas O menyatakan bintang dengan temperatur yang paling tinggi, up to 10,000 Kelvin. Sampai di sini kalau kita lihat rekornya itu ada yang beberapa bintang sampai mencapai 30.000 Kelvin, 3 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Dia warna biru, B itu biru putih, A itu putih, F itu putih kuning, G kuning, K kuning merah orange, M itu merah. Dari temperatur dan juga kelas klasifikasi spektrumnya, kita juga bisa kategorikan bintang-bintang itu, it depends on its size. Ukuran yang sangat besar, kita punya 1A dan 1B. Apa bedanya? Kalau 1A itu adalah bright supergiant. Maha raksasa sangat terang. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada titik-titiknya. Yang terhubung oleh garis ini. Garis ungu ini ada titik, 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 titik. Dikit titik-titiknya. Karena memang populasi dari bright supergiant ini masih sedikit ya. Yang terdeteksi gitu. Yang unknown-nya atau undetection-nya ya bisa jadi sangat-sangat banyak gitu. Itu adalah bright supergiant. Saya kasih notes di sini ya. Ini yang bright supergiant. Kemudian yang 1B apa? 1B ini biasa. Normal supergiant. Kelas 2 itu adalah bright giant. Bintang kelas 3 giant dan bintang kelas 4 adalah subgiant. This is a transition classification between main sequence and the giant one. Semakin banyak ya populasinya. Nah, bintang-bintang yang giant ini bisa jadi memang sejak awal alam semesta terbentuk sudah ada, atau juga dia ketambahan ketika bintang-bintang yang ada di main sequence itu berevolusi ke giant. Termasuk matahari, dia akan berevolusi dari main sequence ke red giant. Raksasa yang berwarna merah keorenan, ya merah oranye lah. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka pembangkitan energinya bukan di inti hidrogen, tetapi di inti itu dia menghasilkan karbon oksigen dari helium. Tadi ya, di yang halaman sebelumnya. Jadi second steps dari produksi energi si matahari. Main sequence itu yang paling banyak yang ditemukan. Matahari ada di mana? Nah, matahari kita lihat dulu. Yang sumbu vertikal sebelah kiri ini adalah luminositas. Energi yang terpancarkan per detiknya as a unit of sun. 100.000 berarti 100.000 kali luminositas matahari, 10.000 kali luminositas matahari, dan seterusnya begitu.
Kemudian yang terakhir ada bintang Katai Putih atau white dwarf. Ini merupakan bintang evolusi lanjut. Untuk objek-objek seperti matahari, ukuran dan masanya yang ya 11-12 mirip, dia akan berevolusi setelah raksasa merah meledak menjadi planetary nebula, dan inti dari planetary nebula merupakan white dwarf. Ini mulai banyak nih ya, deteksi si white dwarf itu. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah absolute magnitude. Gitu. Ingat, semakin terang, magnitudo mutlaknya semakin kecil. Kemudian yang bawah kita sebut sebagai CI, color index. Ini adalah selisih magnitudo visual terhadap biru atau B-V. Magnitudo yang kita pelajari selama ini itu berada pada bandwidth atau berada pada pita visual. Karena mata kita peka pada panjang gelombang visual sekitar 500 sampai 550 nanometer. Tetapi pada kenyataannya bintang-bintang juga dia memancarkan energi pada spektrum warna biru. Makanya kita bisa deteksi magnitudo birunya. Nah, selisih visual terhadap biru, berarti kalau secara matematik B-V, dia dapat menjelaskan seberapa panas sebuah bintang. Karena kita tahu semakin biru bintang, dia akan semakin panas. Kalau semakin biru bintang, berarti magnitudo semu birunya semakin kecil. Kalau magnitudo semu birunya kecil, jika magnitudo semu birunya kurang atau lebih kecil daripada magnitudo visualnya, semu visualnya, apa yang terjadi? Color index-nya kurang dari 0, setuju? Maka dari itu bintang yang berwarna biru panas dan CI-nya akan bernilai negatif. Jadi ketika teman-teman punya color index bernilai negatif, itu bintangnya lebih panas daripada bintang yang bernilai positif CI-nya. Kenapa? Karena kalau CI-nya positif, berarti dia lebih dingin. V-nya lebih kecil, karena dia lebih terang ya. Gitu. Sehingga kalau B-nya lebih besar dari V, berarti dominannya warna kuning, maka CI-nya lebih dari 0, positif. Para astronom kemudian membuat sebuah standar CI. Bintang standarnya apa? Bintang standarnya adalah saat bintang tersebut memiliki color index sebesar 0. Termasuk kategori kelas A0. Contohnya Vega, Vega Star. Jadi bintang Vega itu CI-nya color index-nya 0. Kenapa? Karena magnitudo semu biru bintang Vega sama dengan magnitudo semu visualnya Vega. Sama. Jadi kalau kita selisihkan hasilnya 0. Sini. Oke. Nah, terakhir yang 10%. Ini dapat kita turunkan dari yang namanya persamaan struktur bintang. Jadi astronom itu atau orang-orang pada tahu kenapa di inti karena temperaturnya panas, dan bagaimana inti itu kalau kita compare dengan seluruh masanya, bagian masanya itu hanya 10%. Nah, dapat 10% itu menggunakan penurunannya kembali dari persamaan struktur bintang. Jadi kita cukup tahu
persamaan struktur bintang itu yang kayak gimana, Kak? Dia bilang bahwa dP sama dengan dPdr, gradien tekanan. Jadi tekanan setiap selubung bintang itu berbeda-beda, mencapai tekanan tertinggi di pusat, ini sama dengan minus GR rho R. Nah, dibuktikannya dari sini. Cuman ini kan uh, sudah out of topics ya. Gitu. Ya, hanya sebatas tahu saja, nggak masalah. Dengan catatan, si GR-nya itu adalah G M per R kuadrat. Percepatan gravitasi pada selubung bintang yang berjarak R dari pusat. Kenapa negatif? Karena dia semakin berkurang tekanannya kalau kita ukur ke selubung terluar bintang. Ya. Dapat dari situ. Ya, kita solve lah. Nanti kita punya rho itu kan M per V ya. Ada massa, ada volumenya, kemudian si G-nya juga ada massanya gitu. Maka dengan beberapa otak-atik sedikit nanti ketahuan bahwa inti itu berkontribusi menyumbangkan 10% untuk reaksi fusi termonuklear. Oke, ini tetapi hanya berlaku untuk bintang-bintang yang berada di deret utama dan dia termasuk non-giant atau super giant atau subgiant. Jadi benar-benar ya masanya bervariasi berapa kali, berapa ratus kali masa matahari silahkan. Cuman life stage-nya, kehidupannya dia masih berada di deret utama di sini. Ada pertanyaan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oh, kalian lagi sakit. Apa dia? Ya, saya pernah dengar ya, kalau orang yang berpuasa di 10 hari terakhir itu ngedrop badannya gitu, atau nggak enak badan itu, eh, banyak ulama bilang kita sedang berada di dalam fase penyucian diri. Katanya seperti itu. Dan secara biologis juga masuk akal sih. Karena kan biasanya semakin dekat ke Lebaran, aktivitas kita jalan-jalan, mudik gitu ya. Fisik di tempat, masukannya kurang. Jadi lebih lebih kerasa lah perjuangan puasanya. Monggo silakan Felis, Alia, Keisha kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu dulu ya teman-teman. Ini merupakan kelas terakhir sebelum Lebaran. Karena pekan depan kita udah Lebaran. Mau tanggal 20 atau tanggal 21. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu terakhir. Minggu ketiga, minggu keempat Maret. Itu sesuai jadwal saja. Ya, selamat menikmati akhir akhir waktu puasanya, dijaga kesehatannya. Mohon maaf lahir dan batin dari saya, gitu ya. Semoga kita bisa jumpa kembali di waktu yang lain setelah Lebaran. Hati-hati buat teman-teman yang bepergian, yang mudik, dijaga kesehatannya. Dan kita doakan yang sedang sakit, semoga bisa lekas sembuh kembali. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.